Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang statistika. Apa itu statistika? Mari kita mulai belajar bersama. Pengertian dari statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Nah, itu pengertian dari statistika. Kemudian beberapa istilah dalam statistika itu ada namanya data, kemudian populasi, kemudian sampel. Data itu merupakan suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Nah, data itu bisa berupa data kuantitatif dan juga data kualitatif. Sedangkan pengertian populasi adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama, yang menjadi objek atau sasaran pengamatan. Sedangkan istilah sampel itu dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Nah, itu beberapa istilah dalam statistika. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak sekali penerapan-penerapan dari ilmu statistika. Misalkan contoh yang sederhana, kalian sebagai siswa diminta oleh bapak atau ibu guru untuk mendata jumlah siswa laki-laki dalam suatu kelas atau jumlah siswa perempuan dalam suatu kelas. Nah, itu secara tidak langsung kalian sudah menerapkan ilmu namanya statistika, yaitu pada bagian mana? Pada bagian pengumpulan data. Nah, sedangkan untuk pengolahan data, penyajian data akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, berikut adalah tentang penyajian data. Penyajian data itu dapat kita sajikan dalam bentuk tabel, kemudian diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Masing-masing bentuk penyajian data akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini dicontohkan data-data nilai ulangan matematika dari siswa kelas 7 suatu SMP, misalkan SMP Subhanul Waton. Nah, kita lihat di situ data yang diperoleh dari suatu pengamatan itu ada data nilai-nilai 60, kemudian 100, kemudian 80, ada yang 50, ada yang 70, dan ada yang 90. Nah, itu data masih acak atau masih bermacam-macam, belum kita kelompokkan. Nah, setelah kita dapatkan data tersebut, akan kita sajikan dalam suatu bentuk tabel supaya lebih kelihatan rapi dan mudah untuk kita baca. Nah, kita bentuk tabel, di sini kita bentuk kolom, ada terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama itu menunjukkan nomor, kemudian nilai, kemudian kolom yang ketiga itu tentang jumlah siswa. Nah, misalkan yang pertama kita urutkan dari nilai yang paling kecil atau nilai yang terendah. Kemungkinan bagaimana kalau kita menuliskan di situ dari nilai yang tertinggi? Tidak apa-apa, tidak masalah. Itu boleh dari yang nilai terendah dan juga boleh dari yang nilai tertinggi. Nah, misalkan di situ kita sajikan dari nilai yang terendah. Di nomor 1 itu nilai terendah yaitu 50. Nah, kita amati dari data yang sudah kita peroleh. Berapakah jumlah siswa yang mendapatkan nilai 50? Ternyata setelah kita hitung dari data yang ada, yang mendapatkan nilai 50 itu ada sebanyak 5 siswa. Berarti kita tuliskan pada kolom jumlah siswa itu ada angka 5. Kemudian yang mendapatkan nilai 60, kita hitung kembali. Ternyata ada 15 siswa.
Berarti pada kolom jumlah siswa kita tuliskan 15. Nah, kemudian yang mendapat nilai 70 itu ada 20 siswa, tinggal kita tulis 20. Yang mendapat nilai 80 ada 10 siswa, kita tulis 10. Kemudian yang mendapatkan nilai 90 ada 10 siswa juga, berarti kita tulis 10 lagi. Nah, yang terakhir yang mendapatkan nilai 100 ternyata ada 5 siswa. Nah, di situ kan terlihat kita lebih mudah untuk membacanya. Nah, kemudian misalkan ada pertanyaan, dari keseluruhan jumlah siswa dalam suatu kelas tersebut itu ada berapa? Nah, tinggal kita hitung, kita jumlahkan pada kolom jumlah siswa. Nah, kita jumlah dari atas ke bawah, yaitu ada 5, ditambah 15, ditambah 20, ditambah 10, ditambah 10 lagi, dan yang terakhir ditambah 5. Ternyata setelah kita hitung, jumlah seluruh siswa dalam satu kelas itu ada 65 siswa. Nah, seperti itu bentuk penyajian data berupa tabel. Yang berikutnya, penyajian data berupa diagram batang. Nah, kalau kita lihat perbedaannya di situ, kalau diagram batang itu kita sajikan sebagai bentuk suatu koordinat kartesius. Nah, yang mendatar itu menunjukkan nilai ulangan matematika, sedangkan yang tegak itu menunjukkan jumlah siswa. Nah, nilai ulangan matematika tadi ada nilai 50, ada nilai 60, ada nilai 70, nilai 80, 90, dan yang terakhir nilai 100. Sedangkan jumlah siswa di situ ada 5, kemudian 10, kemudian 15, kemudian 20, kemudian 25. Nah, menurut data yang tadi sudah kita peroleh, tinggal kita selaraskan. Misalkan yang mendapat nilai 50, tadi ada berapa siswa? Ternyata ada 5 siswa, berarti kita tinggal menggambarkan di situ yang mendapat nilai 50 itu sebanyak 5 siswa, dan seterusnya. Nah, misalkan ditanya, dari gambar diagram batang tersebut, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 70? Nah, berarti kita lihat di situ, ternyata nilai 70 itu diperoleh sejumlah siswa 20. Nah, kemudian misalkan ada pertanyaan lagi, nilai berapakah jika jumlah siswa mendapatkan sebanyak 5. Nah, berarti yang nilai berapa siswa itu sebanyak 5 orang, yaitu ada nilai 50 dan juga ada nilai 100. Nah, seperti itu. Kemudian penyajian data yang berikutnya yaitu menggunakan diagram garis. Nah, di situ terlihat sebuah garis yang saling berhubungan. Masih sama, hampir sama seperti diagram batang, di situ ada garis yang vertikal dan juga horizontal. Seperti tadi, yang vertikal itu adalah menunjukkan jumlah siswa, sedangkan yang horizontal atau mendatar itu menunjukkan nilainya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Nah, pastinya di situ berupa lingkaran. Nah, sebelumnya masih menggunakan data yang sama, karena ketika kita membuat diagram lingkaran itu kita buat suatu sudut, maka di situ untuk masing-masing nilai itu kita nyatakan dalam besaran sudut. Nah, misalkan jumlah siswa yang mendapat nilai 50. Tadi menurut data itu ada 5 siswa, berarti di situ 5 per jumlah siswa keseluruhan. Jumlah siswa keseluruhan adalah sebanyak 65 siswa. Berarti 5 per 65 dikali 360 derajat. Kenapa dikali 360 derajat? Karena dalam suatu lingkaran utuh itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Sehingga diperoleh hasil yaitu 27,69 derajat. Kemudian nilai 60 itu diperoleh sebanyak 15 siswa. Berarti 15 per 65 dikali 360 derajat.
sama dengan 83,07 derajat. Yang mendapatkan nilai 70 ada 20 siswa, berarti tinggal 20/65 dikali 360 derajat, sama dengan 110,76 derajat. Berikutnya yang mendapat nilai 80, sebanyak 10 siswa per 65 dikali 360 derajat, hasilnya 55,38 derajat. Nah, yang mendapat nilai 90 itu sama jumlahnya 10, berarti tinggal 10/65 dikali 360 derajat sama dengan 55,38 derajat. Dan yang terakhir yang mendapatkan nilai 100 ada 5 siswa, berarti 5/65 dikali 360 derajat yaitu 27,69 derajat. Nah, sebelum kita gambarkan suatu diagram lingkaran, kita cek terlebih dahulu apakah jumlah sudutnya sudah 360 derajat. Nah, dari yang teratas tadi 27,69 derajat, kita jumlah ke bawah sampai yang terakhir 27,69 derajat lagi. Kita jumlahkan ternyata sudah pas 360 derajat, sehingga bisa kita sajikan dalam suatu diagram lingkaran. Kita buat di situ terlihat angka Romawi 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, dan Romawi 6. Nah, itu menunjukkan nilai-nilai yang sudah kita nyatakan dalam bentuk derajat. Misalkan Romawi 1 itu berarti menunjukkan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 50. Harusnya di situ sudah tepat menggambarnya yaitu sebesar 27,69 derajat. Dan seterusnya. Nah, itu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian berikutnya kita akan berlatih soal. Nah, di situ kita lihat bersama ada sebuah gambar diagram yang menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Nah, ada bidang studi IPA, kemudian IPS, kemudian bahasa Inggris dan matematika. Di situ sudah tertuliskan juga bahwa yang menyukai IPA itu sebanyak 30 derajat kalau dinyatakan dalam derajat, kemudian IPS 120 derajat, bahasa Inggris 60 derajat, dan yang matematika sisanya itu belum diketahui. Pertanyaannya adalah, banyak siswa yang menyukai matematika adalah titik-titik. Nah, mari kita hitung, mari kita selesaikan permasalahan tersebut. Banyak siswa yang menyukai mata pelajaran matematika. Jika kita nyatakan dalam derajat, maka ada berapa derajat besarnya? Ternyata bisa kita hitung 360 derajat dikurangi dalam kurung 60 derajat ditambah 120 derajat ditambah 30 derajat. Berarti sama dengan 360 derajat dikurangi 210 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat. Nah, berarti pada mata pelajaran matematika itu besarnya adalah 150 derajat. Bagaimana kalau kita nyatakan dalam bentuk angka jumlah siswanya berapa? Karena jumlah siswa keseluruhannya adalah 72. Maka dapat kita hitung yang menyukai matematika adalah 150 derajat per 360 derajat jumlah seluruh sudut dikali 72. Ternyata diperoleh siswa yang menyukai mata pelajaran matematika sebanyak 30 siswa. Nah, contoh soal yang kedua. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Jika jumlah hasil panen kedelai sebanyak 75 kuintal, berapakah jumlah panen ketela? Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ada hasil panen ketela 10%, kemudian kedelai 25%, jagung 15%, kacang 15%, dan sisanya adalah padi. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah panen ketela. Mana ketela? Oh, ternyata ketela itu 10%. Pembandingnya apa? Pembandingnya yang sudah diketahui adalah jumlah panen kedelai.
sebesar 25% itu kalau dinyatakan dalam kuintal itu ternyata 75 kuintal. Berarti untuk menghitung jumlah panen ketela sama dengan 10% per 25% dikali 75 kuintal. Hasilnya adalah 30 kuintal. Nah, kurang lebih seperti itu beberapa contoh soal yang berkaitan dengan statistika. Harapan kami kalian bisa memahami materi dengan baik. Nah, mungkin untuk bab statistika kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya kalian nanti bisa mengerjakan tugas yang sudah kami sajikan. Kami cukupkan sampai di sini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.